Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurnia. Saya mewakili kelompok 7 yang beranggotakan Ayuni Dwi, Tri Kurnia, Hafiz Iqbal, dan Kukuh Kurnia. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana. Untuk yang pertama adalah pengertian regresi. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Untuk contoh penerapan analisis regresi ada beberapa analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya, atau analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga, analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham, analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan. Untuk perbedaan mendasar antara korelasi dan juga regresi, diantaranya korelasi hanya menunjukkan sekadar hubungan, sedangkan regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Untuk korelasi, dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung atau variabel bebas. Untuk regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Istilah dan notasi variabel dalam regresi ada Y dan X, di mana Y ada variabel tergantung, variabel yang dijelaskan, variabel yang diramalkan, variabel yang diregresi, variabel tanggapan. Untuk X ada variabel bebas. Untuk X ada variabel bebas, variabel yang menjelaskan, variabel peramal atau prediktor, variabel yang meregresi, dan variabel perangsang atau kendali. Untuk rumus persamaan regresi adalah Y sama dengan ABX plus sigma, di mana Y adalah nilai yang diramalkan, A adalah nilai konstanta, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel bebas, dan sigma adalah nilai residu. Uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk yang pertama, rumus hipotesis terdiri dari H0 dan H1. Rumusan hipotesis dibangun berdasarkan tujuan penguji hipotesis. Misalkan, penguji dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Penguji dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen. Langkah kedua, menunjukkan taraf nyata dan nilai kritis. Nilai kritis menggunakan tabel distribusi T dengan tingkat signifikansi 1%, 5%, atau 10%. Atau bisa dijelaskan dengan rumus DF sama dengan N min K, di mana N adalah nilai sampel dan K adalah jumlah variabel, baik dependen maupun independen. Ini untuk menentukan nilai hitung, T sama dengan hitung. Untuk langkah keempat adalah keputusan. Batas antara daerah penerima H0 dan daerah penolakan H0 adalah nilai kritis. Yang kelima adalah kesimpulan atau lanjutan. Kesimpulan dibuat berdasarkan keputusan yang diambil. Misalnya, pada langkah keputusan menolak H0, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut. Untuk rumus hipotesis pertama, H0 dibagi beta sama dengan 0, H1 dibagi beta tidak sama dengan 0, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk rumus hipotesis H0 dibagi beta kurang dari atau sama dengan 0, H1 dibagi beta lebih dari 0, variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Untuk rumus hipotesis H0 dibagi beta lebih dari atau sama dengan 0, H1 dibagi beta kurang dari 0, maka variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen. Untuk
contoh kasusnya. Ada seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergold. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Untuk pemecahan masalah ada judul pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Untuk pernyataan penelitian, apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Untuk hipotesis, terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Untuk pemecahan masalah, kriteria penerimaan hipotesis, di mana H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh biaya positif. Dan untuk penjelasan mengenai analisis regresi sederhana, apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Iqbal Rahmadani dari kelompok 7. Saya akan mempertanyakan apa yang dimaksud dengan variabel bebas, teman-teman. Tolong dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Dwi Maulida Putri dari kelompok 7 ingin bertanya mengenai nilai residu. Apakah yang dimaksud dengan nilai residu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuku Kurniardadi dari kelompok 7. Pertanyaan saya masih sama Mas Iqbal sama Mbak Ayuni. Apa yang dimaksud dengan variabel bebas dan apa yang dimaksud dengan nilai residu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayuni, Kuku Kurnia, dan juga Hafidz Iqbal mengenai nilai residu dan juga variabel bebas atau independen. Yang pertama adalah nilai residu. Nilai residu adalah perkiraan nilai aset tetap yang akan masuk ke dalam kas jika aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aset. Nilai ini tergantung pada usia ekonomis aset tetap setelah dimanfaatkan. Sedangkan untuk variabel bebas atau independen adalah variabel yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan untuk variabel bebas atau independen adalah variabel yang bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan dan tidak bisa diubah oleh variabel lainnya yang diukur atau diteliti oleh peneliti. Sekian, semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Kuku, Ayuni, dan juga Hafidz Iqbal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 7 mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.